Hai everyone, pernahkah kamu mendengar nama Newton? Terasa tidak asing bukan nama tersebut? Siapa sih itu Newton? Newton atau yang memiliki nama panjang Sir Isaac Newton ini dikenal sebagai bapak fisika klasik dalam fisika. Bahkan namanya dijadikan sebagai salah satu besaran dalam fisika yaitu Newton atau yang biasa disingkat dengan N. Ia juga berhasil menemukan teori yang sangat fenomenal yaitu tentang gravitasi yang bermula pada saat dirinya melihat buah apel yang jatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas fisika klasiknya Newton yang membicarakan tentang gerak benda. Salah satunya adalah hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang membahas antara gaya yang bekerja pada benda disertai dengan gerak yang menyebabkannya. Sesuai dengan namanya, hukum Newton, di sini ia membagi menjadi 3 macam, yaitu hukum 1 Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Nah, apa sih yang membedakan ketiga hukum tersebut? Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum ini berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak lurus secara beraturan. Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa suatu benda cenderung untuk tetap mempertahankan keadaannya. Oleh karenanya, hukum 1 ini biasa dikenal dengan hukum kelembaban atau inersia. Dan secara matematis, hukum 1 Newton ini dirumuskan sebagai sigma L sama dengan 0. Artinya, tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda. Sebagai contoh, penerapannya dalam kehidupan, kita bisa mengamatinya jika kamu sedang duduk di dalam suatu kendaraan yang diam, namun secara mendadak kendaraan tersebut bergerak, yang mengakibatkan badan kamu akan terdorong ke belakang. Hal ini membuktikan bahwa suatu benda cenderung untuk mempertahankan keadaan diamnya. Nah, yang berikutnya adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini membicarakan adanya suatu besaran, yaitu ada resultan gaya, percepatan, dan juga massa bendanya. Lalu, bagaimana bunyi dari hukum 2 Newton ini? Yaitu, jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya tersebut. Di mana besarnya percepatan suatu benda ini akan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, yang secara sistematis dirumuskan dengan A sama dengan F per M. Sebagai contoh penerapannya, yaitu jika kamu memiliki suatu mobil mainan dan kamu menarik mobil mainan tersebut hingga bergerak, maka semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat juga mobil mainan tersebut bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan nilainya akan berbanding lurus dengan resultan gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan yang diperoleh akan semakin besar juga. Lalu, bagaimana jika di atas mobil mainan yang kamu miliki kamu letakkan batu yang besar? Tentu kamu akan kesulitan bukan untuk menariknya? Hal ini karena semakin besar beban yang diberikan, maka akan semakin kecil percepatan yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa percepatan nilainya berbanding terbalik dengan massa benda. Terakhir adalah hukum 3 Newton. Di hukum 3 Newton ini akan berbicara tentang yang namanya aksi dan reaksi. Apa itu aksi dan reaksi? Bagaimana bunyi dari hukum ketiga Newton? Jika suatu benda diberikan gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dengan arah yang berlawanan. Sebagai contoh, ketika kamu memukul meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya yang sama besar kepada tanganmu dengan arah yang berlawanan. Jadi, semakin keras kamu memukul meja, maka meja akan memberikan gaya yang semakin besar, sehingga